Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran berbasis lembar kerja peserta didik atau LKPD. Dalam video ini, kita akan mempelajari tentang gaya di sekitar kita, yaitu gaya otot dan gaya esek. Tujuan utama pembelajaran kita adalah: pertama, teman-teman akan mengidentifikasi berbagai penggunaan gaya dalam aktivitas sehari-hari, seperti mendorong, menarik, atau menghentikan benda. Kedua, teman-teman akan mempelajari sifat dari gaya otot dan gaya gesek serta bagaimana kedua gaya ini dapat dimanfaatkan. Dan ketiga, teman-teman akan memahami cara menerapkan gaya gesek untuk membantu berbagai kegiatan manusia, seperti mencegah tergelincir saat berjalan atau membantu kendaraan berhenti dengan aman. Dengan mempelajari ketiga tujuan ini, teman-teman diharapkan dapat memahami konsep gaya dengan lebih baik dan melihat bagaimana gaya memainkan peran penting dalam aktivitas kita sehari-hari. Yuk kita mulai pembelajaran ini dan temukan betapa menariknya konsep gaya di sekitar kita. Pernahkah kalian melihat padati? Tahukah kalian apa itu padati? Padati adalah sebuah kereta tradisional khas Minangkabau yang ditarik oleh kerbau. Padati digunakan untuk mengangkut barang dari ladang ke rumah atau untuk membawa hasil panen ke pasar. Tahukah kalian kenapa padati bisa bergerak? Hal itu dikarenakan ketika kerbau menarik tali yang terikat pada padati, kerbau menggunakan kekuatan tubuhnya yang disebut dengan gaya otot. Tanpa gaya otot, padati tidak bisa bergerak. Semakin kuat kerbau menarik tali padati, maka akan semakin cepat pula padati akan bergerak. Lalu, ketika melewati jalan yang berpasir, roda padati akan bergerak lebih lambat. Hal ini dikarenakan adanya gaya gesek. Pasir menciptakan hambatan pada roda sehingga roda lebih sulit bergerak. Gaya gesek ini penting. Tanpa gaya gesek, roda padati tidak bisa berputar dengan baik di tanah. Kemudian, pada saat padati membawa barang, terdapat tali karet yang digunakan untuk mengikat barang di atas padati. Tali karet tersebut bisa meregang ketika kita menariknya dan kembali ke bentuk semula setelah dilepaskan. Hal ini menunjukkan adanya gaya elastis pada karet tersebut. Dan tahukah kalian bagaimana padati bisa tetap stabil berjalan di tanah dan tidak melayang meskipun banyak membawa barang? Hal tersebut disebabkan adanya gaya gravitasi yang menarik padati ke bawah sehingga padati tetap berada di tanah. Maka dapat disimpulkan rahasia di balik pembuatan padati terdapat banyak gaya. Di antaranya ada gaya otot, gaya gesek, gaya elastis, dan juga gaya gravitasi. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan gaya di sekitar kita terdapat dalam Quran Surah Al-Mulk ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum safati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Artinya, tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pengasih. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa burung-burung berterbangan di langit seperti superhero yang bisa terbang. Rahasianya ada di sayapnya yang kuat. Saat burung mengepakkan sayapnya, itu seperti mereka sedang mendorong langit. Dorongan ini melawan tarikan bumi yang ingin membuat burung jatuh. Sehingga
Burung itu seperti sedang bermain tarik-menarik dengan bumi, tapi burung selalu menang. Tahukah kamu, sayap burung itu hebat banget. Bentuknya yang unik membuat burung bisa terbang dengan cepat dan lincah. Saat burung terbang, udara membantu mereka melaju lebih kencang. Tetapi, udara juga bisa membuat burung melambat. Semua kemampuan hebat burung ini adalah hadiah dari Allah. Allah memberikan burung otot yang kuat dan sayap yang lentur supaya mereka bisa terbang dengan bebas. Sungguh Allah Maha Kuasa. Langkah kerja gaya otot. Langkah pertama adalah cek alat dan bahan. Alat dan bahan di sini adalah pertama penggaris, kedua tali jika diperlukan ketika meja atau bangku, yang keempat adalah permukaan yang datar. Langkah kedua yaitu letakkan meja di atas permukaan yang datar atau lantai, dan yang ketiga kita dorong meja dengan lembut menggunakan tangan dan amati gerakannya. Langkah ketiga kita ukur jarak yang ditempuh meja setelah didorong. Ulangi langkah ketiga dan keempat dengan dorongan yang lebih kuat. Lalu kita catat hasil pengamatan pada tabel setiap kamu melakukan dorongan dengan kekuatan yang berbeda. Kerja percobaan gaya gesek. Yang pertama yaitu cek alat dan bahan. Alat dan bahan pada gaya gesek sama seperti alat dan bahan pada gaya otot. Hanya saja pada gaya gesek terdapat permukaannya halus dan kasar. Lalu letakkan meja di atas permukaan yang halus dan dorong meja dengan kekuatan yang sama seperti pada percobaan 1 dan amati pergerakannya. Ukur jarak yang ditempuh meja atau bangku pada permukaan halus dan catat hasilnya pada tabel. Ulangi langkah sebelumnya pada permukaan kasar seperti tanah, dorong dengan kekuatan yang sama dan ukur jaraknya. Lalu catat hasil pengamatan pada tabel dari kedua jenis permukaan tersebut.